Adapun rilis ini adalah bahwa kita harus kompak. Kita harus merebut kepolisian dari tangan mafia-mafia yang suka setor doa atau dorongan amplop. Kemudian kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik Pidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 55, 56 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana ini buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampenya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Ferdy Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang peredam supaya tembakan-tembakan itu tidak terdengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak-menembak, yang katanya tembak-menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri, saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti, yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti, lalu dia memanggil temannya saksi Apung yang melucuti atas seruan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bariskin Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media, itu aja kami kumpulkan sudah terang. Dan ketika kami verifikasi, benar semua katanya.
Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Baris Krim Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Pidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media, yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media, semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap perkara ini dari situ. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktek-praktek mafia. Karena sekarang ini mafia-mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan doorstop konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Jampidum terkait dengan perkara penyerahan tahap 2 MS dan kawan-kawan. Untuk lebih detailnya, saya persilakan kepada Bapak Jampidum untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saudara semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Umum, Direktur dan Kapuspen, juga dari Kejari Jakarta Selatan, ada Kepala Biro Umum dan semua yang saya hormati, ya, yang saya sampaikan. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita hari ini kesehatan hingga dapat melaksanakan tugas. Maksudnya pada hari ini berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan ke Papua. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 338 atas nama tersangka MS, RR, RT, KM, dan PC dan Undang-Undang ITE Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka MS, AK, AN, ARA, CP, DI, dan IW. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dalam bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berdaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Baris Krim. Tersangka MS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob terhadap yang lain CP, DK, dan IW di Baris Krim Polri.
untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di Barreskrim. Untuk Ibu CC ditahan di Rutan Salemba, Sabang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jambi. Pada kesempatan yang kali ini saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. Insya Allah sesegera mungkin kami limpahkan ke pengadilan, karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.